Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Satria, petugas MTMC Korlantas Polri yang berada di Penas Kalimalang, Jakarta Timur. Ya baik, selamat sore. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari kawasan Simpang Cawang Penas Jakarta Timur, di mana mulai masukinya jam pulang perkantoran pada Senin sore ini. Jika dapat saya gambarkan, secara umum masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan, terutama untuk lalu lintas dari arah Rawamangun ataupun Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Cawang dan yang akan berbelok menuju ke arah Kalimalang dalam keadaan cukup padat pada sore hari ini. Perlambatan memang terjadi menjelang traffic light dan juga antrian kendaraan mencapai kurang lebih 500 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Kami tetap menghimbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap pada jalur Anda, tidak menggunakan jalur bis Transjakarta demi keamanan dan juga keselamatan kita bersama. Sementara untuk arah sebaliknya dari arah Cawang atau dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kalimalang terdapat hambatan menjelang traffic light berkisar 50 meter ke belakang. Selain dikarenakan peningkatan volume arus kendaraan, di sana juga cukup ramainya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara berbeda halnya untuk lalu lintas dari arah Cawang atau dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Rawamangun ataupun Cempaka Putih dalam suasana ramai lancar. Dan untuk kendaraan dari arah Kalimalang yang akan menuju ke arah Cawang ataupun menuju ke arah Pancoran pun juga dalam keadaan kondusif normal. Selain itu, bagi Anda para pengendara yang akan menuju ke arah Cempaka Putih, mengingat penerapan ganjil genap pada sesi kedua mulai berlangsung hingga pukul 9 malam nanti, di mana hari ini hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Selain itu juga perlu kami informasikan, tim kami di lapangan juga masih menemukan cukup banyak para pelanggar, terutama pengendara sepeda motor yang berusaha untuk melawan arus dan juga tidak menggunakan helm. Kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan diri akan tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, ada atau tidak adanya petugas kami maupun ada atau tidak adanya titik kamera etle kami, demi terciptanya keamanan, keselamatan, kelancaran dan juga ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1505669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Cawang Penas, Jakarta Timur. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Dalam acara pembukaan Kongres ke-21 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hadir mendampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto. Kehadiran keduanya disambut langsung oleh Ketua PBPMII Muhammad Abdullah Syukri. Menko Hadi yang mewakili Presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan bahwa kemajuan peradaban memerlukan dua komponen penting, yakni penggerak perubahan dan kontrol sosial. Menurutnya, menjaga arah perubahan agar sesuai dengan cita-cita nasional harus merupakan komponen dari masyarakat yang independen sehingga mampu memberikan kritik dan masukan secara objektif serta tidak diwarnai kepentingan kekuasaan dan kekayaan. Sebagai bagian dari komponen masyarakat untuk gerakan maupun mengawal perubahan, menurut Hadi, mahasiswa harus memiliki cita-cita besar dan bermanfaat bagi masyarakat. Mahasiswa adalah calon pemimpin bangsa. Kita memerlukan kepemimpinan yang mampu melakukan orkestrasi keragaman dalam sistem demokrasi. Kemampuan merawat dan merajut perbedaan diperlukan untuk dapat memimpin masyarakat yang demokratis. Oleh karena itu, diperlukan kepawean mengelola konflik, merajut kebersamaan dan persatuan, serta memandu langkah bersama ke depan. Watak dan kualitas
kepemimpinan ini ditempa dalam organisasi yang namanya kemahasiswaan. Untuk itu, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dapat menjadi wadah yang tepat dan selama ini telah melahirkan kepemimpinan. Polri menggelar rapat entry level dengan BPK RI guna melaksanakan pemeriksaan anggaran Polri. Acara rapat entry level ini dilaksanakan di ruang rapat Itwasum Polri, lantai 3 Rupatama Mabes Polri, dan dipimpin oleh Irwasum Polri, Komjen Pol Ahmad Doviri, dan Kabak Intelkam Polri, Komjen Pol Syahrar Diantoro. Rapat entry level ini mengangkat tema pemeriksaan kinerja pendahuluan atas penanganan cybercrime dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada Polri. Komjen Ahmad Doviri mengarahkan para jajarannya agar senantiasa terbuka, kerjasama, dan kooperatif terhadap tim pemeriksa dari BPK RI. Ia menjelaskan bahwa para jajaran harus menjadikan pemeriksaan ini sebagai sarana konsultasi terkait hambatan, masalah, ataupun kendala selama menjalankan tugas. Sementara itu, fokus pemeriksaan dari BPK RI adalah penanganan kejahatan cyber dan layanan berbasis TIK di instansi kepolisian negara Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini, Auditor Keuangan Tingkat 1 BPK RI, Azhanul Haq, menegaskan bahwa pemeriksaan terfokus pada dua hal ini karena merupakan unsur penting di era globalisasi seperti sekarang. Agar kegiatan pemeriksaan tim BPK RI berjalan dengan hari ini BPK mengadakan entry meeting atau taklimat awal terkait dengan pemeriksaan kinerja di Polri, yaitu pemeriksaan kinerja penanganan cybercrime dan juga terkait dengan kinerja layanan Polri berbasis TIK. Nah, ini adalah dua hal yang sangat penting untuk Polri dalam rangka untuk bisa mewujudkan Polri yang presisi. Penanganan cybercrime tentu saja di situ berbagai tantangan, ya, karena sekarang cybercrime adalah banyak sekali bentuknya dan sifatnya adalah transnasional. Oleh karena itu perlu ada juga kerjasama antar entitas pemerintahan. Kemudian untuk layanan layanan berbasis TIK Polri ini sangat penting untuk mewujudkan pelayanan prima yang dilakukan oleh Polri. Untuk itu BPK dalam hal ini melakukan pemeriksaan untuk mendorong kedua tugas dari Polri yang sangat penting ini bisa dilaksanakan dengan baik untuk mewujudkan Polri yang presisi. Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Gatot Reply Handoko, resmi membuka pelatihan pemantauan analisa dan rekomendasi. Pelatihan ini diberikan kepada personel Humas, mulai dari lingkungan Mabes Polri hingga Polda jajaran. Divisi Humas Polri Senin 12 Agustus 2024 melaksanakan pelatihan pemantauan analisa dan rekomendasi. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme SDM Humas Polri dalam tugas kehumasannya. Pelatihan dibuka oleh Karo Multimedia Div Humas Polri, Brigjen Pol Gatot Reply Handoko, serta dihadiri Kabak Renmin Kombes Pol Sabtono Erlangga dan Kabak Pensat Kombes Pol Hari Golden Heart. Karo Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Gatot Reply Handoko menekankan pentingnya pelatihan ini bagi personil Humas Polri terlebih dalam memitigasi masalah serta bagaimana merespon isu yang berkembang di masyarakat. Materi pada pelatihan kali ini diberikan oleh Profesor Obing Katubi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional serta sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Public Relation Indonesia. Materi pelatihan diberikan kepada peserta terdiri dari personel Humas Mabes Polri hingga Polda jajaran. Kemampuan ini sangat penting bagi Humas karena dari data yang kita bisa crawling itu kita bisa melakukan langkah-langkah mitigasi apa yang harus kita lakukan. Misalnya ada satu kasus yang booming, yang rame, apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kita? Oh, ini ternyata tidak mesti harus dilakukan mitigasi oleh Mabes Polri, Divisi Humas, tapi bisa dilakukan oleh Polda untuk mitigasinya. Jadi tidak selalu dilakukan. Itu contoh dari hasil pemantauan ini. Ini penting sekali. Setiap isu yang terjadi di masyarakat ini kan beragam.
Ada isunya, baik itu isu yang sifatnya umum maupun yang sifatnya khusus, terutama isu-isu yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian. Ini kalau nggak segera kita bisa melihat, memantau perkembangannya, karena setiap detik atau setiap menit aja udah berubah isu itu. Jadi kita bisa melihat isu-isu yang terjadi, kemudian trennya bagaimana, kemudian kita bagaimana untuk melakukan mitigasi, dan ini harus dilakukan oleh seluruh personil humas yang ada baik dari tingkat Polres, Polda, maupun tingkat Mabes. Personel Humas Polda jajaran menyambut baik pelatihan pemantauan analisa dan rekomendasi oleh Divisi Humas Polri. Pelatihan dinilai sangat dibutuhkan oleh seluruh Humas Polda untuk meningkatkan profesionalitas dalam bertugas. Divisi Humas Polri kembali melakukan pelatihan kehumasan bagi personil Humas Mabes Polri dan Polda se-Indonesia. Pelatihan pemantauan analisa dan rekomendasi ini akan berlangsung selama sepekan dan diisi oleh sejumlah pemateri. Para personil Humas Polda jajaran pun menyambut baik penyelenggaraan pelatihan ini yang dinilai penting untuk memahami perkembangan isu di masyarakat. Pelatihan ini juga mendorong para personel Humas untuk mampu memitigasi setiap masalah sebelum menentukan respon yang akan dilakukan. Sangat representatif dan juga menambah ya, banyak ilmu, banyak juga wawasan yang bisa kita tambah. Jadi dari beberapa hal yang mungkin selama ini rutinitas, tapi di sini kita mendapatkan beberapa tambahan bagaimana ke depan, karena memang ilmu komunikasi itu tidak cukup hanya sekedar di bangku kuliah. Tapi di sini ilmu komunikasi di Humas ini yang kemudian kita bertambah dan mengetahui aplikasi dari ilmu komunikasi itu sendiri kepada masyarakat. Alhamdulillah di kesempatan siang kali ini kami dipercaya oleh pimpinan untuk mengikuti pelatihan teknis Humas. Alhamdulillah dengan melalui pelatihan ini diharapkan kami selaku pengemban fungsi Humas bisa menerapkan ilmu yang didapat di kewilayahan. Harapan kami ke depan semoga fungsi Humas semakin maju dan SDM Polri semakin profesional. Pelatihan pemantauan analisa dan rekomendasi bagi personel Humas Polda jajaran ini berlangsung mulai dari 12 hingga 16 Agustus 2024. Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas personel Humas Polda jajaran dalam menghadapi cepatnya perkembangan isu di masyarakat. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Irfan Juni melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Purworejo membuka pelatihan dan pembinaan Saka Bayangkara yang diikuti 16 gugus depan di Auditorium Tribrata Polres Purworejo. Dalam pelatihan Pramuka Saka Bayangkara Polres Purworejo, Kapolres Purworejo AKBP Edi Bagus Sumantri memberikan motivasi kepada anggota Saka Bayangkara untuk senantiasa semangat dan fokus dalam menerima materi. Tidak hanya itu, Kapolres juga memberikan motivasi kepada anggota Saka Bayangkara untuk aktif dalam kegiatan Saka Bayangkara, juga memotivasi agar fokus dalam mempersiapkan diri untuk menggapai cita-cita. Dalam kesempatan yang sama, Kapolres membagikan pengalaman pribadi tentang kepramukaan serta menanamkan rasa kebanggaan menjadi anggota Saka Bayangkara kepada siswa-siswi peserta latihan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.